Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Magnifika dengan NIM 2406011130065. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem dynamic programming. Adapun problem yang akan saya jelaskan yaitu maksimum product cutting route. Pada masalah ini kita diminta untuk mencari nilai maksimal perkalian dari pemotongan sebuah batang. Adapun deskripsi dari masalahnya yaitu diketahui sebuah batang dengan panjang n meter, kemudian temukan solusi optimal untuk memotong sebuah batang tersebut menjadi bagian yang lebih kecil untuk memaksimalkan perkalian dari masing-masing harga bagian yang lebih kecil tersebut. Asumsikan bahwa setiap batang dengan panjang I memiliki harga I. Sebagai contoh, perhatikan batang berikut yang memiliki panjang 5. Dapat dilihat pada tabel di atas, pada bagian cut merupakan kemungkinan pemotongan yang terjadi, sedangkan pada bagian profit merupakan hasil maksimal yang didapat dari pemotongan tersebut. Pada kasus batang dengan panjang 5, maksimal perkaliannya terdapat pada cut 2 dan 3 atau 3 dan 2 dengan profit yakni 6. Di bawah ini merupakan pohon rekursif dari batang yang menggunakan pendekatan top button atau top down yang memiliki panjang 5. Terdapat beberapa node yakni MP1 dan MP2 yang dilakukan secara rekursif. Dengan dynamic programming dapat mengoptimisasikan solusi rekursif di bawah menggunakan pendekatan bottom up dengan menyimpan hasil node yang telah dilakukan sehingga tidak perlu dijalankan lagi atau dipotong dan akan menghasilkan solusi yang optimal. Untuk pendekatan bottom up sendiri kita dimulai dari MP1, kemudian naik ke MP2, kemudian naik ke MP3, dan naik lagi ke MP4, dan yang terakhir kita naik ke MP5. Dengan begitu, kita dapat mengurangi proses rekursif pada node-node yang ada. Kemudian untuk mencari nilai maks perkalian dari batang yang memiliki panjang 5, maka kita akan melewati beberapa tahap. Di sini terdapat 5 tahap, yang dimana untuk base kondisinya di sini ditetapkan 0, dan ini merupakan base condition. Untuk tahap yang pertama, di sini kita akan mencari nilai maksimum untuk batang yang memiliki panjang 1. Nilai maksimum yang didapat di sini adalah 0 karena didapat menggunakan perbandingan fungsi max tadi, yang dimana ini untuk max yang sekarang dan max yang kedua untuk max yang sebelumnya. Untuk max yang sekarang adalah 0 mengikuti base condition, sedangkan untuk max yang sebelumnya dia belum ada. Dan kemudian akan disimpan ke dalam for i. Untuk nilai maksimum dengan panjang 2 yakni adalah 1, itu didapat dari menghitung max dari pepotongan 1 dengan 1, yang nantinya dia akan juga dibandingkan menggunakan function max, yang didapatkan adalah 1 dan kemudian akan disimpan ke dalam for i. Begitu juga dengan panjang yang 3, dia didapatkan nilai maksimumnya adalah 2, didapat dari menghitung max perpotongan-perpotongan yang kemungkinan terjadi, yaitu adalah 111 dan 12. Untuk maksimumnya terdapat pada pemotongan 12, dan kemudian akan dibandingkan lagi dengan menggunakan fungsi max tadi, yang kemudian nilai maxnya akan disimpan ke dalam for i. Untuk yang panjangnya 4, dia juga memiliki maksimum adalah 4, itu didapat dari menghitung max dari pepotongan yang sudah kemungkinan terjadi, yaitu adalah 111, 22, 121 dan 13. Untuk maksimumnya terdapat pada pemotongan 2 dengan 2. Kemudian akan dibandingkan lagi dia dengan menggunakan fungsi max tadi dan akan disimpan ke dalam for i. Untuk tahap yang kelima, dia akan mencari nilai maksimum dari batang yang memiliki panjang 5, yang di sini nilai maksimum adalah 6, didapat dari menghitung maksimum perpotongan yang terjadi, yakni di sini adalah 11111, 1112, 221 dan 23. Untuk maksimumnya terdapat pada perpotongan 2 dengan 3. Kemudian dia juga akan dibandingkan lagi dengan menggunakan fungsi max dan didapat nilai 6. Kemudian akan disimpan ke dalam for i. Dengan melakukan penyimpanan seperti ini, kita tidak perlu lagi mencari max port untuk panjang batang tertentu dari awal, karena sudah disimpan ke dalam array for i ini. Berikut merupakan algoritma yang saya gunakan. Yang pertama di sini terdapat function max, di mana dia memiliki dua parameter yaitu a dengan b. Di sini dia akan membandingkan nilai untuk a dan b, yang dimana jika a lebih besar b maka dia akan return a, else dia akan return b. Untuk function max port
di sini dia menggunakan parameter yaitu n. Untuk max value di sini dia akan diset dengan 0 sebagai base condition, dan terdapat looping untuk j yang dimana dia dimulai dari 1 sampai i. Untuk max val di sini dia akan berisi function max yang dimana dia akan membandingkan nilai max sekarang dengan nilai max yang sebelumnya. Jika nilai max val sudah ditemukan, maka dia akan disimpan di dalam vol i, dan kemudian pada akhirnya dia akan mengembalikan nilai untuk vol n. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk programnya. Berikut merupakan demo programnya. Yang pertama di sini terdapat function untuk max. Di sini dia menggunakan dua parameter yaitu inta dan intb. Untuk di sini dia akan mencari perbandingan nilai antara a dengan b. Untuk function yang kedua di sini terdapat maxprod. Dia menggunakan parameter yaitu intn. Dan untuk max value di sini dia berisi function max yang tadi, di mana dia akan membandingkan nilai max yang sekarang dengan nilai max yang sebelumnya. Jika nilai max val sudah ditemukan, maka dia akan disimpan dalam vol i, yang nantinya pada akhirnya dia akan dikembalikan nilainya sebagai vol n. Untuk inisialisasinya di sini saya akan memanggil function maxprod, di mana dia menggunakan parameter yaitu intn tadi, di mana n di sini berupa nilai 5. Kemudian kita run saja programnya. Dan untuk hasilnya di sini maksimum produk adalah 6. Untuk n sama dengan 5 sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada tabel sebelumnya. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu permasalahan maksimum produk cutting load sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan pendekatan brute force, tetapi memerlukan kompleksitas waktu yaitu big O 2 pangkat n. Sedangkan dengan menggunakan pemrograman dinamis, submasalah tidak lagi menjalankan konsep rekursif, sehingga kompleksitas waktu yang didapat adalah big O n pangkat 2. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.